Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Faya ayyuhal hadhirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita akan membahas lagi fikih kurban bagian kedua, yang mana bagian kedua ini kita akan membahas tentang definisi dan keutamaan ibadah kurban. Baiklah, adapun definisi dari ibadah kurban adalah ma yudzabahu minan na'ami taqarruban ilallahi ta'ala mi yaumil 'idi ila akhiri ayyamit tasyriq, yaitu ibadah dengan menyembelih hewan yang ditentukan, yaitu seperti hewan unta, sapi, kerbau, kambing, dan domba, dengan waktu yang telah ditentukan, yaitu dari mulai hari Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terakhir hari tasyrik yaitu tanggal 13 Zulhijjah. Untuk ketentuan waktunya yang lebih jelas nanti akan ada penjelasan khusus dalam bab khusus juga. Adapun landasan terkait ibadah kurban adalah dalam kitab Mughnil Muhtaj ila Ma'rifati Ma'ani Al-Fadil Minhaj halaman 122 juz 6 dijelaskan, menurut pendapat yang paling masyhur bahwasannya landasan hukum ibadah kurban adalah surat Al-Kautsar ayat 2 yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim fasholli lirabbika wanhar. Fasholli, maka sholatlah, lirabbika, karena Tuhanmu, wanhar, dan sembelihlah hewan. Anal murada bis sholati sholatul Aid. Yang dimaksud sholat di dalam ayat tersebut adalah sholat Idul Adha. Wabin nahri ad-dhuhaya. Sedangkan yang dimaksud dengan nahr adalah ad-dhuhaya, ibadah kurban. Yang kedua, landasan hukumnya adalah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Annahu, sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam doha, melakukan ibadah kurban bikabsyaini amlahaini akronaini, dengan dua kambing yang warna putih dan mempunyai tanduk. Dabahahuma biadihi wasama wakabaro wa wadu'a rijlahu ala sipahihima. Beliau menyembelih dengan tangannya sendiri, tidak diwakilkan, kemudian bertakbir. Landasan yang ketiga masih dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan Hakim, yang diterima dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau bersabda, ma'amila benu adama yauman nahri min amalin ahabba ilallahi ta'ala min iraqatid dami. Tidak ada amalan manusia di hari nahr, di hari Idul Adha, yang lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meneteskan darah hewan kurban. Innaha la tahti yaumal qiyamati biquruniha wa adlafiha. Sesungguhnya hewan tersebut akan datang nanti di hari kiamat beserta tanduk-tanduknya dan telapak kakinya. Wa inna dama la yaqau minallahi bimakanin
qabla ayaqwa minal ardi fatibu biha nafsan. Sesungguhnya darah yang menetes akan lebih jatuh terlebih dahulu di sisi Allah Subhanahu wa taala sebelum jatuh ke tanah. Maka bersihkanlah, lapangkanlah hati kalian, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Apa yang dimaksud dari hadis yang ketiga itu? Maka kita bisa melihat di dalam kitab Faidul Qadir halaman 458 juz 5. Dijelaskan di dalam kitab tersebut yang dimaksud dengan hewan kurban datang pada hari kiamat beserta tanduknya dan telapak kakinya, fatudu'u fi mizanihi, artinya tidak akan berkurang sedikit pun timbangan dari hewan kurban yang akan menjadi pahala untuk orang yang berkurban. Kemudian apa yang dimaksud dengan sesungguhnya darah yang mengalir dari hewan kurban akan terlebih dahulu jatuh di sisi Allah sebelum jatuh ke tanah? Maksudnya jatuh di sisi Allah ini adalah bimaudu'i qabulin alin, yakni yuqabbiluhullahu inda qasdil qurbah bizibhi. Allah akan menerima ibadah kurban seseorang pada saat orang tersebut bermaksud untuk melaksanakan ibadah kurban. Walaupun sebelum hewan kurbannya disembelih. Jadi Allah menerima ibadah kurban seseorang itu pada saat bermaksud, bukan diterima pada saat disembelih. Qabla ayaqa alal ardi, maksudnya qabla ayusha hidahul hadiruna, Allah akan menerima ibadah kurban seseorang sebelum orang-orang yang hadir menyaksikan hewan tersebut disembelih.